Let's have a ball. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel aku yang Indah Cumomen. Pada video kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu analisis dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Dalam video ini kita akan mengulas bagaimana proses pembinaan dan pengembangan bahasa dapat membantu memperbaiki penggunaan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan kaidah yang berlaku. Oke, kita akan menganalisis dengan contoh ya, melihat bagaimana teori-teori bahasa dan pendekatan yang ada dapat diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi, bagi kalian yang ingin memperdalam pemahaman tentang pentingnya penggunaan bahasa yang tepat, jangan sampai ketinggalan ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, langsung saja kita mulai. Sebelumnya mohon maaf dan meminta izin mengambil video podcast Kak Isyana yang kali ini ya. Yang spesifik gitu. Gue lagi berak loh, gue banyak ide lagi berak. Bisa, aku pernah lagi pijet. Ada lagu, aku judul adanya. Aku ada lagu judulnya ada aja. Kebolak-balik tadi aku ya. Iya, udah lanjut aja, nggak usah dipikirin. Nggak usah. Kemana nggak usah. Kita ngerti, lanjut aja. Kita ngerti. Ngeheng sih. Pada video contoh tersebut, tangannya gitu, gua lagi berak loh. Gua banyak ide lagi berak. Bisa aku pernah lagi pijet ada lagu. Aku judul adanya loh. Aku judulnya lagi berak bolak-balik ya. Tadi kan gitu tuh. Nah, ada perbaikan kalimat sesuai KBB ini. Tangannya begitu, saya sedang ke kamar mandi, banyak ide datang saat itu. Saya pernah juga dipijat sambil mendengarkan lagu yang saya ciptakan. Lagu itu berjudul Ada-Ada Saja. Lanjut, ada analisis berdasarkan teori pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu penggunaan bahasa KBBI yang baku. Gua menjadi saya atau aku dalam konteksnya lebih formal atau baku. Kata gua lebih tepat yang diganti saya atau aku. Penggunaan gua lebih sering ditemukan dalam percakapan informal dan tidak sesuai dalam bahasa tulisan yang lebih resmi. Nah, tadi contoh yang saya berikan adalah percakapan yang tidak baku, informal. Jadi kata gue bisa digunakan. Namun kalau menurut penggunaan kaidah bahasa Indonesia yang baku, diganti nih kata gue menjadi saya atau aku ya teman-teman. Yang kedua yaitu berak, menjadi ke kamar mandi atau buang air besar. Kata berak termasuk dalam bahasa yang sangat informal dan kasar. Sebagai gantinya kita lebih baik menggunakan ungkapan yang lebih sopan dan formal seperti ke kamar mandi atau buang air besar. Yang ketiga, enggak, menjadi tidak. Kata enggak adalah bentuk bahasa gaul yang tidak baku dalam penulisan formal. Seharusnya digunakan kata tidak yang sesuai dengan kaidah KBBI. Kalau misal ada sesuatu yang formal terus kata enggak itu jangan ya, bisa diganti dengan tidak, karena kata enggak dalam bahasa formal itu ya gitu. Yang selanjutnya itu lo, menjadi kamu. Sama seperti kata gua. Lo adalah kata ganti yang digunakan dalam bahasa gaul untuk tulisannya lebih baku. Kita menggunakan kata kamu untuk orang kedua. Selanjutnya yaitu pendekatan sintaksis atau struktur kalimat. Struktur kalimat yang teratur itu mengandung kalimat yang tidak lengkap dan terputus-putus dari contoh tadi. Misalnya, bisa aku pernah lagi pijat ada lagu aku judulnya adanya. Itu kan sulit dipahami karena tidak ada subjek yang jelas dan hubungan antar kata tidak konsisten nih. Pada tes yang telah diperbaiki itu, setiap kalimat diatur untuk lebih jelas dan mudah dipahami. Misalnya ini perbaikannya ya teman-teman menurut pendekatan sintaksis. Saya pernah juga dipijat sambil mendengarkan lagu yang saya ciptakan.
Selanjutnya yaitu pemisahan klausa yang tepat. Kalimat yang tadi pada contoh yang terlalu panjang dan menggabungkan banyak informasi dalam satu waktu, seperti tangannya gitu, gua lagi berak loh, gua banyak ide lagi berak. Itu dipecah menjadi beberapa kalimat yang lebih terstruktur dengan jelas. Selanjutnya yaitu teori semantik atau pemaknaan nih. Ketidakjelasan makna beberapa kalimat dalam contoh seperti ada lagu aku judul adanya loh. Itu kan tidak jelas maknanya. Kata adanya tidak dapat digunakan dalam konteks ini nih. Dan pemakaian kata loh memberi kesan terlalu informal. Ya memang ini contoh dari aku yang tidak formal, informal, namun kita ulas dijadikan formal nih, kayak gitulah ya. Dalam perbaikan, makna setiap kalimat dibuat lebih jelas dan relevan dengan konteks komunikasi yang lebih formal. Misalnya, lagu itu berjudul Ada-Ada Saja. Selanjutnya, menghindari ambiguitas. Tadi contoh, mengandung kalimat yang ambigu dan tidak terarah. Melalui analisis semantik, perbaikan dilakukan untuk menghindari kebingungan dan memastikan bahwa kalimat memiliki makna yang sesuai dengan kaidah yang benar. Selanjutnya itu pendekatan pragmatik atau konteks penggunaan bahasa. Tujuan komunikasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kita harus memperhatikan tujuan dari komunikasi tersebut. Dari contoh tadi itu mencerminkan percakapan sehari-hari ya, mungkin terjadi dalam situasi informal memang ya. Nah, namun dalam konteks mata kuliah pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia, kita harus menggunakan bahasa yang lebih formal, jelas dan sesuai aturan yang ada ya teman-teman. Selanjutnya itu bahasa gaul vs bahasa formal. Dalam contoh tadi itu menggunakan banyak elemen bahasa gaul yang tidak cocok untuk konteks akademik. Melalui pendekatan pragmatik, perubahan ini bertujuan untuk menjadikan kalimat lebih sesuai dengan dengan norma komunikasi formal. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga analisis yang kita bahas tentang pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat untuk kalian semua. Jika kalian punya pertanyaan atau ingin berbagi pendapat tentang topik ini, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah ya. Aku sangat senang bisa berdiskusi dan belajar lebih lanjut dengan kalian semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini jika kalian merasa video ini bermanfaat. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap jaga penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Salam belajar.